milikmu, sesama Tuhan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali berjumpa kembali dalam program Renungan Himah Pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, puji syukur senantiasa kami ucapkan karena Engkau sungguh baik. Engkau selalu memberi kami berkecukupan setiap hari. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman itu dapat menjadi pegangan hidup kami sehari-hari. Berkati Bapa, biarlah kami dapat menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema Himmat Pagi hari ini adalah memaknai kesenangan dengan tepat. Nats diambil dari Pengkhotbah 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur menapaki bulan yang baru, bulan September 2025. Kiranya menjadi bulan yang penuh semangat, bulan September ceria. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar frasa YOLO, you only live once? Populer beberapa waktu lalu frase ini. Maksud dari frase ini adalah Anda hanya hidup sekali. Jika ingin diteruskan berbunyi demikian, Anda hanya hidup sekali, maka nikmatilah hidup ini. Frasa ini sering dikaitkan dengan kenikmatan dan kesenangan dalam hidup. Orang-orang yang terpengaruh dengan frase ini bisa melihat hidup secara berbeda. Bukan lagi mengumpulkan banyak uang dan meminimalisir atau mengurangi pengeluaran. Orang-orang YOLO akan mengumpulkan uang demi dihabiskan untuk kesenangan. Liburan, makan-makan, kongko-kongko, beli aksesoris atau pakaian bagus. Kemudian baru mengumpulkan uang lagi, ujung-ujungnya untuk kesenangan-kesenangan yang lain. Begitu terus siklusnya. Pertanyaannya, apakah konsep YOLO ini tepat dikenakan bagi orang Kristen? Bagaimana cara orang Kristen menikmati hidupnya? Konsep YOLO tidak sepenuhnya salah. Betul bahwa kita hanya hidup sekali. Betul bahwa dalam hidup yang sekali dan singkat ini harus dinikmati dengan utuh. Tuhan kita tidak alergi dengan kesenangan dan kenikmatan. Tuhan malah tidak menginginkan kalau kita tidak menikmati hidup ini. Begitulah ayat yang tadi dibacakan, yaitu Allah berkenan akan perbuatan kita yang menikmati makanan dan minuman, bahkan yang prestis sekalipun. Sukacita kita saat makan dan minum dikatakan dalam pembacaan ayat bahwa Allah sudah lama berkenan akan hal itu. Sejak kapan? Sejak di Taman Eden Allah menciptakan buah-buah yang menarik dan baik untuk dimakan manusia. Kejadian 2 ayat 9. Tetapi tidak semua kesenangan akan makanan dan minuman diperkenan Tuhan. Dalam Lukas pasal 12 ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus tidak berkenan atas orang kaya yang menimbun harta dan menikmati hasil kekayaan, makan dan minum bersukaria sampai mati. Tuhan Yesus tidak berkenan sebab orang itu mengenyangkan dirinya dengan kenikmatan dan kesenangan tanpa mengakui Tuhan. Maka kita perlu hati-hati dalam menikmati segala sesuatunya.
Jika kita diberikan kesempatan untuk berlibur, mari pergi berlibur dengan selalu ingat bahwa Tuhanlah yang memberikan hal ini kepada saya. Dan tanpa pemberiannya saya tidak mungkin bisa libur. Jika kita dapat membeli makanan dan minuman enak, mari kita bersyukur dan ingat bahwa semua ini dari Dia, Tuhan. Dengan demikian kita tidak sombong dan terlalu mengandalkan harta yang kita miliki. Mari nikmati hidup sambil mengucap syukur pada Allah. Itulah yang diperkenan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami meyakini bahwa Engkau merancang kami dalam rancangan damai sejahtera. Meskipun harus kami akui dengan jujur, seringkali Tuhan kami mengejar apa yang semestinya tidak perlu. Karena ketika kami mencari Engkau, maka itu Engkau sediakan. Kami menjadi orang-orang yang rakus dan serakah. Bahkan kami hanya berpikir untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Ampuni kami dan terima kasih pagi ini kami diingatkan bagaimana memulai bulan yang baru bersama Tuhan. Dan menikmati semua yang Tuhan beri bukan karena kehebatan kami, tapi karena kasih kemurahan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Berkati kami hari ini, berkati sepanjang kehidupan kami, supaya kami mengingat Tuhan dan memuliakan Tuhan setiap waktu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nikmatilah hidup. Hidup memang sekali, namun jangan biarkan yang sekali ini mengecewakan hati Tuhan. Kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bukan tujuan yang sejati. Kehidupan mengenal dan menikmati kasih Tuhan, itulah kebahagiaan hakiki. Tuhan memberkati setiap kita. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih-Nya. Tuhan ada bersama dengan kita, anak-anak-Nya. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa terunista. Tinggal dunia ku lupakan, aku mau ikut sama Tuhan, ku mau ikut sama Tuhan.